Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, memberkati kita, melindungi, menjaga, dan terus sedang menyempurnakan hidup kita. Karena ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai pada saatnya kita kembali kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus adalah jaminan untuk semuanya itu. Karena itu saya percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membawa kita seperti doa Yesus. Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tapi akan memberikan Roh Kudus, Roh yang suci kepada kita untuk membuat kita bisa finishing well. Karena itu ketika kita sedang belajar hari ini tentang bagaimana menjadi teladan di dalam kesucian, kita bukan hanya menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, di dalam kesetiaan, tetapi kita juga perlu menjadi teladan di dalam kesucian hidup kita. Dan Bapak Ibu, di sini kita melihat kembali bahwa ketika kita memiliki hidup yang menjadi teladan, dan ini perlu dicontohkan karena memang Alkitab berkata bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lut akan terulang kembali pada hari ini, di mana kita akan melihat dosa begitu merajalela, banyak kemurtatan, banyak orang yang kasihnya menjadi tawar, menjadi dingin, mementingkan diri sendiri, hidup di dalam ketidakbenaran, pesta pora, dan terlebih dalam dosa seksual. Orang-orang sembarangan hidupnya, semata-mata pikiran hatinya najis, kotor. Dan dalam situasi seperti itulah kita yang hidup hari-hari ini penting, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang berbakti, beribadah, tapi hidupnya tidak pernah menjadi teladan dalam kesucian. Hidupnya tidak menjadi contoh, ya, terlibat tetap dengan kejahatan. Kristen dia, kebaktian dia, tapi mulutnya, tingkah lakunya tidak menunjukkan. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lut akan terulang kembali sebelum kedatangan Tuhan. Karena itu menjadi penting kita hidup di dalam teladan, di dalam kesucian. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus 4 dan ayat 11, ketika mereka melihat kita belajar hidup kudus, kata suci, kata kudus itu dipisahkan. Jadi hidup kita betul-betul berbeda. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Pikiran kita, cara-cara kita dalam berumah tangga, dalam bisnis harus berbeda. Dan ketika kita bisa menunjukkan menjadi teladan, ayat ini berkata, mereka, ya, dulu kita hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran. Kenapa mereka heran? Karena sekarang hidup kita berbeda, hidup kita berubah, tidak lagi seperti dulu, dan kita menjadi teladan. Nah, ketika kita mungkin dimaki, kita tidak mencaci maki. Ketika kita dilukai, kita tidak terluka, tapi memberkati. Orang sudah, wah kok seperti itu, harusnya Bapak balas begitu. Tapi ketika kita belajar hidup menjadi teladan dalam kekudusan, orang-orang akan heran. Kita tidak menyemplungkan diri bersama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, ya, dan mereka memfitnah kita, nggak masalah. Tapi mereka akan menjadi heran. Kenapa heran? Karena melihat hidup kita berbeda. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-15, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa kita perlu menjadi teladan dalam kesucian hidup kita? Yang pertama, itu akan membuat lingkungan, orang-orang, sahabat, keluarga kita heran kita berubah. Yang kedua, kita hidup sama seperti Tuhan yang adalah kudus yang telah memanggil kita. Kita tidak lagi hidup mentaati hawa nafsu. Jadi perintah Tuhan agar kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Ini adalah dasar, fondamen yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berarti dan berkenan kepadanya. Mungkin saja kita telah berusaha sungguh-sungguh, berhasil menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan. Tetapi kalau kita realitanya masih saja mempertahankan atau menikmati dosa-dosa tertentu, maka semuanya itu menjadi percuma. Kita seperti sedang menjaring angin, kata pengkhotbah, sia-sia. Kita adalah Allah yang maha kudus yang gak mungkin bersentuhan dengan dosa. Sesederhana pun
apapun bentuknya. Jadi bukan kebetulan Paulus menasihati Timotius agar dia menjadi teladan dalam kesucian. Ya, karena tanpa kesucian apa gunanya? Semua perbuatan baik yang kita kerjakan setiap hari nggak punya ada nilai sedikit pun. Allah menghendaki kita menjadi teladan di dalam perkataan yang dibalut dengan kekudusan. Kita menjadi teladan dalam tingkah laku, kasih dan kesetiaan. Tetapi seluruhnya dikerjakan harus di dalam kekudusan, dalam kebenaran. Karena itu kita perlu menjaga hati-hati kita terhadap dosa dalam setiap aktivitas kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, waspadalah, berjaga-jagalah, musuh-musuh iblis berjalan, berkeliling, mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Kita harus selalu waspada. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Jadi kesucian adalah syarat atau fondasi untuk melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi karena itu, saudara, maukah kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa-dosa perbuatan kita? Kata bertobat itu menggunakan kata metanoia, berubah. Kita bukan hanya berbalik. Kalau kita dulu mencuri, sekarang kita bukan hanya berhenti mencuri, tapi kita harus mulai menjadi orang yang memberi. Jadi kita bukan hanya berbalik, tapi kita mulai berubah cara-cara, pola-pola kita. Saya berdoa kiranya Roh Kudus bisa menerangi hati kita, sehingga kita tidak mengeraskan hati waktu dengar suaranya. Jadi kekudusan adalah fondasi perjalanan hidup kita. Kalau kita baca, saudara, bahwa di dalam kitab Mazmur, pemazmur berkata begini, bahwa orang yang bersih hatinya, dalam pasal 24 ayat 4 dan 6, ya, Daud berkata bahwa orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi siapakah orang yang bisa menghadap Tuhan, naik ke gunung Tuhan? Hanyalah orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Allah yang menyelamatkan kita, itulah angkatan yang menanyakan dia, yang mencari wajah Tuhan. Jadi orang yang berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, adalah orang yang bersih tangannya. Apakah tangan saudara sudah bersih? Dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau kita bisnis, gak salah untung, tapi tidak dengan cara menipu, mengakali, licik, enggak. Bayangin kalau saudara di gereja bahkan memasukkan pola-pola dunia, ikut ya, nggak bersih tangannya, pelayanannya punya motivasi yang lain, murni hatinya. Hanya orang yang murni hatinya, mereka yang tidak lagi menyembah berhala. Ya, inilah yang Yehezkiel juga menubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menolong hati kita untuk lembut, untuk kita dibersihkan dari segala kekotoran kita, dari segala kenajisan kita. Karena itu kita perlu menyadari, ya, hati kita perlu kita jaga supaya jangan kita kotor. Bukan sekedar bersih, tapi betul-betul hati kita kudus. Kita tidak lagi mendua hati, diombang-ambingkan. Karena itu mari dalam renungan menjadi teladan, hidup dalam kesucian. Jadi suci artinya tidak membiarkan apapun menghalangi kita, pandangan kita, mata kita terhadap Kristus. Jangan biarkan dosa banyak hal menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Karena tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya, bersih tangannya, akan melihat Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kemurahan dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk darah Yesus. Sekali untuk selamanya kami dibersihkan, disucikan. Karena itulah kami bisa berjalan terus-menerus di dalam kesucian. Karena darah Yesus. Kami perbuatan baik kami didasari bukan karena kebenaran kami, tapi karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah
dikuatkan, yang terikat dilepaskan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.